ngapain sekolah jauh-jauh, orang tuanya ngutang-ngutang kayak gitu kan. Okay, what's up guys? My complete name is Alan Dwi Pranata. You may address me by my first name Alan. I'm one of senior tutors in Mr. Alex course, and I'm originally from Klungkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara Indonesia dengan negara-negara lain. Berarti bisa dibilang negara lain itu benar-benar melihat potensi diri masing-masing anak dong. Iya. Tidak mengharuskan seumpama lu jago matematika, gue bego matematika, Betul. akhirnya gue dijudge bego semua. Betul. Di Indonesia kan seperti itu. Tapi akhirnya mungkin lu hebatnya di matematika, gue di bidang bahasa mungkin. Iya. Itulah yang dikembangkan secara maksimal. Berarti benar-benar ngelihat potensi diri masing-masing anak ya. Iya. Karena secara nggak langsung nggak mungkin lu nyuruh ikan untuk manjat pohon. Iya kan? Kera untuk nyelam gitu. Nah, itu jadi ngerasa paling bego akhirnya. Betul. Oke, Lan, apa yang melandasi akhirnya seorang Alan itu punya prestasi yang segitu banyak, segitu luar biasa? Apakah peran keluarga di sini sangat penting buat Alan? Peran keluarga sangat penting sebenarnya, Bang. Dan Peran dan background keluarga menurut Alan itu sangat penting untuk pokoknya gue mesti sukses. Oke, menarik banget. Jadi ada kata peran dan background ya. Iya. Jadi kalau menurut aku dua kata ini yang paling penting adalah peran keluarga. Jadi nggak perlu backgroundnya seperti apa. Nggak peduli gitu. ya. Soalnya begini, kalau misalnya mau dimasukkan logika gitu ya, aku pun juga ini bukan sebenarnya bukan usahaku gitu kan sepenuhnya. Jadi ada banyak orang yang kemudian berkontribusi, dosen-dosen aku, terutama orang tua, sahabat-sahabat juga. Iya. Gitu ya. Bahkan haters juga gitu kan. Lu punya haters? Ya pasti Bang, kita kan juga pasti punya haters lah. Masa punya haters? Haters itu yang juga bikin lo akhirnya powerful untuk ngeluarin segala kemampuan lo. Iya, sebelum aku jawab keluarga dulu ya, kita bahas haters dulu. Ya. Oke. Jadi ceritanya begini Bang, waktu aku masuk kuliah gitu ya, masuk ke Brawijaya, aku nggak ada kemudian rencana untuk mau jadi mawapres aja deh gitu, mau ikut lomba kesini gitu. Sebenarnya nggak ada rencana seperti itu gitu. Yang penting aku masuk kuliah, ya udah bener-bener kuliah, lulus, selesai kayak gitu kan. Nah nggak ada seperti itu. Tapi pada suatu malam, aku diajak ngomong, aku diajak diskusi gitu kan sama kakak tingkat, sama satu lagi teman aku yang seangkatan tapi beda jurusan. Oke. Nah teman aku yang seangkatan beda jurusan ini memang udah luar biasa Bang. Jadi udah kemana-mana dah pokoknya, kayak dunia itu udah dikelilingin semuanya. Prestasinya. Iya kayak gitu. Akhirnya waktu kita udah selesai diskusi, keluar dari gedung gitu ya. Terus akhirnya waktu itu memang mau masa-masa pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah si kakak tingkat aku ini dia bilang gini ke teman aku gitu. Bilang apa? Bilanglah temanku ini X namanya ya. X, kamu aku prospek jadi mawapres gitu. Kalau bisa jangan mawapres FISIP aja kan fakultas aku. Kalau bisa jangan mawapres FISIP aja. Mawapres UB dan kalau bisa mawapres nasional gitu. Pokoknya intinya si kakak tingkat aku ini memprospek si X ini untuk menjadi mawapres UB bahkan sampai nasional. Dan itu ada lo? Ada aku. Nah, akhirnya ketika kakak tingkat aku giliran ngomong ke aku, dia bilang kayak gini, Bang. Kalau Alan mau pres jurusan aja cukup. Oh iya? Kayak gitu. Iya, dan itu sampai sekarang kemudian yang kemudian aku refleksikan lagi itulah kata-kata awal yang kemudian justru buat aku semangat. Jadi menurut aku sebagai bukti pencapaian diri dan kemampuan pasti ya. Ada sisi gila gue nggak dianggap di sini. Ya, ada perasaan gitu nggak waktu itu? Iya, jadi aku merasa segitunya ya, nggak setidak layaknya itu aku gitu. Gitu. Perasaan itu yang muncul. Jadi aku dari situ sih belajar akhirnya bahwa sebenarnya membesarkan kita itu bukan pujian kayak gitu loh. Yang membesarkan kita itu justru ya hinaan, cacian kayak gitu. Kalau menurut aku seperti itu ya. Jadi justru kalau pujian itu kemudian takut kita merasa udah puas kayak gitu. Benar. Ya, kebanyakan orang kalau udah dipuji udah cukup. Tapi kalau dia dihina tapi balik lagi. Saat orang dihina dia menyikapinya seperti apa? Betul. Seperti itu. Kalau dia akhirnya down ya selesai urusan. Kembali lagi kemudian juga ke personal juga gitu. Oh iya betul. Nah terus peran keluarga? Peran keluarga. Oke. Kalau menurut aku yang paling penting peran Bang kayak gitu kan. Karena apa? Karena aku alhamdulillah punya papa sama mama gitu ya.
panggil papa sama mama. Ah, Papa sama mama yang kemudian mungkin pendidikannya nggak oke-oke banget gitu ya. Kemudian wawasannya untuk dunia luar, teknologi gitu ya. Kemudian studi lanjut itu nggak oke-oke banget gitu. Pokoknya bukan bidang mereka. bukan bidang mereka. Pokoknya moto mereka tuh begini. Kalau menurut Alan baik ya udah jalan, ya udah nggak apa-apa gitu pokoknya. Ya, yang penting aku baik gitu. Yang penting menurut aku baik gitu. Terserah bodo amat mau gimana gitu. Oke, itu pesan orang tua waktu itu. Moto mereka seperti itu. Motonya seperti itu. Karena dari dulu bang aku mau tanya itu kan, mau lanjut kuliah S1 mau jurusan apa nih yang cocok sama SMK nih apa kayak gitu kan. Iya. Mereka bilang ya nggak tahu mama papa Lan kayak gitu. Tapi Ya udah menurut kamu baik. begitu mau akan masuk ke perguruan tinggi, berarti sempat konsultasi ke mereka juga. Sempat konsultasi. Harus ambil fakultas apa? Jurusan apa gitu. Dan mereka ya karena begitu lagi karena background mereka juga yang nggak oke-oke banget gitu ya. Ya udah jalan aja gitu. Apa yang menurut Alan baik, silahkan jalankan. Berarti mereka cukup bicara seperti itu. Iya, disitulah peran orang tua gitu loh bang. Yang penting ada support gitu, ya. Karena apa? Kenapa sih kemudian background itu menurut aku udah tiadakan aja background, nggak ada artinya background kayak gitu. Karena menurut aku kalau misalnya secara logika gitu ya, kalau dari segi background ya, aku sebenarnya nggak bisa seperti ini gitu. Kalau dalam segi background keluarga kayak gitu. Emang background lo apa? Ya banyak lah. Apa background lo? Maksudnya setidak percaya dirinya lo untuk ngomongin background saat ini. Banyak sih bang. Termasuk salah satunya adalah dalam segi untuk background ekonomi gitu ya. Finansial. Kemudian juga ya adalah kemudian salah satu cerita nggak bisa aku ceritakan di sini ya. Cerita yang kemudian apa? Kenapa? Karena itu sangat private. Oke. Ada salah satu cerita yang kemudian menurut aku keluarga aku ini nggak deserve untuk mendapatkan artinya dipandang itulah, atau misalnya anak-anaknya itu bahkan kalau ada omongan orang kampung gitu ya, ngapain sekolah jauh-jauh, ngapain sekolah jauh-jauh sampai pernah bilang ada yang begini juga orang kampung tuh, sampai orang tuanya ngutang-ngutang kayak gitu kan, gitu. Padahal yang menjalani aku sendiri gitu loh. Aku tahu mungkin kalau memang ada hutang itu untuk apa gitu. Dan aku pun juga berusaha untuk nyari beasiswa kayak gitu kan. Itu kan hanya omongan orang aja gitu. Itu kan berarti masih banyak di masyarakat kita yang kemudian menjudge, oke, dengan kalau mau kamu seperti ini harus dengan background keluarga seperti ini gitu. Berarti asumsi orang-orang di luar sana kalau lo mau sekolah tinggi ya lo lihat-lihat dulu keluarga lo siapa. Iya, betul. Bahasa kasarnya gitu dong ya. Iya, Dan lo tepis itu. Iya, dengan betul. Prestasi saat ini. Betul. Dan mereka tahu sekarang. Alhamdulillah tahu. Alhamdulillah. Berarti kerja keras lo untuk apa namanya? Untuk meningkatkan harkat dan martabat orang tua akhirnya sukses lah. Alhamdulillah. Tapi walaupun belum semua target tercapai gitu ya. Tapi setidaknya aku ingin juga menjadi semangat buat teman-teman gitu ya, buat nggak cuma teman-teman di luar sana, terutama yang di kampung, yang di Kelungkung gitu ya, terutama juga sama saudara-saudara kita yang muslim gitu kan, bahwa ya nggak perlu kita kemudian ada background yang wah kemudian kita harus bisa menikmati perguruan tinggi gitu, kemudian kita bisa bisa keluar negeri. Jadi kalau menurut aku gitu bang, aku agak malu sebenarnya kalau misalnya agak malu ke diri sendiri kayak gitu kan, kalau misalnya aku dibeginikan sama kayak tadi misalnya Bang Adrian gitu kan, wah luar biasa nih keluar negeri. Padahal menurut aku tuh semua orang punya peluang yang sama kayak gitu. Karena aku mengalami seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau misalnya mau cerita dikit boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalau yang kemarin yang Turki itu bang ya, itu bahkan kalau yang di antara tadi yang paling struggle yang paling oke itu Jepang gitu ya. Tapi kalau yang paling perjalanan spiritual itu Turki. Kenapa? Karena dari dulu aku sebenarnya penggemar Turki gitu ya. Penggemar Turki. Kayak gitu. Jadi wah pingin dong kayak gitu, pingin banget ke Turki kayak gitu kan. Pengen ketemu Erdogan gitu ya. Iya, Erdogan gitu kan. Kan sekarang ngetren-ngetrennya kayak begitu. Ya. Tapi kemudian kalau misalnya aku logikakan sih ya nggak bisa memang kayak itu, belum tiketnya, belum juga akomodasinya kayak gitu kan. Akhirnya pada suatu waktu di Pare ya nih, aku ngajar gitu kan. Aku ngajar
ada kemudian member aku, dia angkatan 2010, jadi lebih tua 4 tahun dari aku. Itu jadi member aku. Nah, beliau ini jaringannya luas di Bandung gitu. Akhirnya beliau waktu beliau sudah selesai jadi member aku, Bang, balik lagi ke Bandung di bulan Agustus tahun lalu ya. Kemudian 2019 ya. Di bulan Agustus itu sekitar tanggal 3 Agustus ya. Waktu itu masih ingat banget hari Sabtu tanggal 3 Agustus. hafal ya, seinget itu ya. Waktu itu Sabtu ya, beliau kemudian ngechat aku gitu kan. Lan, dia panggilnya Mas, walaupun lebih muda. Iya. Mas, ini ikut aja acara ini gitu kan. Recommended banget gitu. Aku karena udah gimana Bang ya, kalau kita misalnya ya pasti kita pernah merasakan lah gitu ya sebagai hamba gitu ya. Udah doa dari kapan tahun gitu kan. Bener. Udah minta tapi kok nggak dikasih kabul gitu. Akhirnya bener-bener Turki itu nggak ada lagi di doa aku gitu loh. Ya. Maksudnya berarti lo sempat putus asa di situ? Putus asa, saya udah kayak gitu. Ya walaupun sebenarnya pingin kayak gitu. Oke. Ya udah putus asa aja. Ya udah putus asa gitu kan. Nggak ada lagi tuh minta Turki gitu kan. Tapi kalau dulu sempat gitu kan. Apalagi waktu sebelum lulus kuliah. Akhirnya aku ya udah sih kayaknya nggak bakal dapet gitu. Terus akhirnya aku terus diingetin Bang sama si kakak tingkat aku itu member aku, ini. Si member itu ya. Sampai aku ditelepon kayak gitu. Mas udah nge-play belum kayak gitu. Aduh nanti aja deh Mas bilang kayak gitu. Lo udah mulai ogah-ogahan tuh. Udah ogah-ogahan Bang kayak gitu. Karena itu kan memang apa ya bagian dari setiap perjalanan manusia seperti itu ya. Jadi ada kayak mager lah gitu. Akhirnya aku udah mager. Akhirnya deadline-nya itu tanggal 20 Agustus Bang. Dikasihnya info aku kan tanggal 3 ya. Berarti sebenarnya ada 17 hari persiapan. Betul. Nah akhirnya di tanggal 20 Agustus ya. Waktu itu waktu hari Selasa. Dan aku pakai baju ini Bang. Sehafal itu. Dengan waktu, bulan, tahun, sampai baju-bajunya pun lo ingat. History. Itu momen yang nggak bisa lo lupain berarti ya? Iya. Karena menurut aku ya itulah kekuatannya kita nggak punya apa-apa gitu ya. Ya itu adalah kemudian apa yang sudah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz kayak gitu mungkin ya itu ya. Nah jadi waktu itu ya hari Selasa ya aku pakai baju ini gitu ya. Aku kemudian nge-play itu Bang, nge-play si Turki itu kan. Itu deadline hari terakhir banget. Akhirnya aku buat esainya gitu kan. Terus aku nge-play juga. Udahlah kemudian prinsip aku begini, kalau udah nge-play gitu ya, mungkin juga buat teman-teman bisa. Pokoknya kalau udah mau nge-play apa beasiswa atau nge-play kerjaan atau nge-play apa gitu ya. Ya udah nge-play tanpa kita kemudian berekspektasi yang aneh-aneh gitu. Oke. Ya, udah apply atau misalnya kita lamar, setelah lamar klik submit, lupakan gitu. Oke, berarti udah bikin ikhtiar selesai. Lu Gitu. cukup seperti itu. Iya, cukup seperti itu aja. Mungkin doa mungkin ada gitu Bang ya. Mungkin doa, cuma ekspektasi aku takut sebenarnya kalau misalnya terlalu berekspektasi lebih itu Takut kecewa lagi. Ya, iya. gitu. Apalagi itu adalah doa yang udah lo panjatkan udah kapan tahun itu dan akhirnya belum kekabul. Nah, begitu lo stop doanya Allah kabulin gitu ya. Nah, itu luar biasa Allah Bang. Kayak itu. Jadi waktu aku udah putus asa kan ceritanya, ya udah aku ngikutin aja sebagai penghormatan aku terhadap senior aku yang member aku itu, menghargai itu kan. Penawarannya. Ya ujung-ujungnya aku deadline aja aku baru disubmit gitu kan. Akhirnya tanggal 6 Agustus ada pengumuman pertama. Ya, tanggal 6 Agustus. Aku ngecek gitu kan. Pas hari Jumat itu. Iya Allah. Berkah itu ya. Hari Jumat malam. Itu ada pengumuman pertama, tapi ada seleksi kemudian selanjutnya kedua. Aku nggak tahu seleksi apa karena waktu itu nggak ada interview. Jadi aku bisa sarankan juga buat teman-teman nanti, teman-teman yang mungkin di Kelungkung gitu ya, bisa untuk apply itu gitu. Nah kemudian 3 hari setelahnya itu hari Senin ya, tanggal 9, itulah kemudian itu diumumkannya tanggal jam 9 Bang, 9 waktu Jawa, waktu Indonesia bagian barat, berarti sini jam 10 ya. Nah, tapi sebelum waktu itu aku masih ingat banget itu puasa Asyura tuh 10 Muharram ya. Itu tanggal 10 Muharram gitu ya. Waktu itu ada kajian Bang. Aku datangin kajian kan. Soleh kapah-kapah gitu ya. Datangin kajian. Pas
pas waktu itu ada maunya baru puasa gitu. kadang-kadang begitu ya. Iya benar-benar. Kalau lagi ada permohonan, ada hajat gitu baru puasa gitu ya, masya Allah. Oke, terus. Akhirnya aku datengin kajian itu kan, pas waktu kajian itu yang ceramah tuh bilang begini, inilah waktu terakhir yang paling mustajab kita untuk berdoa kayak gitu kan. Apapun yang kemudian hadirin ingin hajatkan kepada Allah, ayo kita berdoa bareng-bareng. Aku berdoa lah bang, walaupun waktu itu sambil ngantuk-ngantuk waktu ambil nunggu buka kan. Akhirnya berdoa. Tapi doa aku sih nggak begitu serius gitu ya. Aku begini, kalau pengalaman aku ya, doa yang terlalu serius, terlalu detail kayak gitu tuh kadang-kadang itu jangan-jangan itu syahwat kita gitu loh yang kemudian mengendalikan. Nafsu aja. Bukan karena penghambaan kita gitu loh. Oke. Jadi aku doanya kayak orang gaul aja sih. Mau dong ya Allah gitu. Mau dong berangkatin ya, kayak bilang kayak itu. Nah akhirnya itu sekitar jam 5. Berarti selang 4 jam bang, langsung dibayar kontan sama Allah. Mungkin 4 jam ya, butuh 4 jam untuk mengabulkan yang mungkin doanya itu dari sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Betul. Gitu. Kalau Allah mau bilang 4 jam aja, nggak usah 4 tahun berarti. Iya. Tapi itu adalah bentuk ikhtiar lo kan, yang sampai ikhtiar. sekarang akhirnya lo ada di posisi dan juga prestasi yang luar biasa. Makanya seperti yang Alan bilang tadi, mungkin orang keluar negeri udah biasa. Ya kalau gue lihat sih banyak teman-teman gue juga yang biasa pulang pergi luar negeri. Cuman pulang pergi luar negeri dengan prestasi, apalagi Universitas Perguruan Tinggi Brawijaya, itu juga bukan sesuatu yang sepele. Lo kan bersaing dengan ribuan orang di situ. Dan akhirnya lo berangkat untuk ke 3 negara dan juga 3 benua itu. Alhamdulillah begitu. Amin. Oke, Lat. Dari sekian banyak prestasi yang udah lo torehkan seperti itu. Masih ada nggak penyesalan yang ada dalam diri lo? Pasti ada penyesalan. Apa? Kalau orang nggak capai targetnya dia, nggak capai karirnya dia nyesel, wajar nggak capai. Ini kan lo capai. Apa dong yang lo seselin? Sebenarnya mungkin banyak sih bang yang nggak capek gitu ya. Salah satunya. Tapi salah satunya mungkin begini. Jadi apa ya? Aku kalau misalnya dihitung-hitung gitu ya, dari 4 tahun aku kuliah gitu ya. Walaupun kemudian orang di luar ngeliat, ih kesini gitu kan. Tapi menurut aku masih banyak banget, mungkin lebih banyak banget waktu yang kemudian aku buang-buang kayak gitu. Aku buang artinya dalam artian apa? Mungkin aku mengikuti rasa malas kayak gitu ya. Kemudian aku memfokuskan diri pada suatu permasalahan yang kemudian itu nggak besar gitu ya. Tapi kemudian aku besar-besarkan karena nafsuku aja kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian dengan mungkin aku ada kesempatan yang Allah kasih ke aku kuliah di Brawijaya gitu ya. Kemudian ada luasnya jaringan komunikasi, itu mungkin yang belum aku sampai benar-benar aku manfaatkan kayak gitu ya. Karena jujur aja kemudian aku mulai benar-benar aktif organisasi kayak gitu. Kemudian juga sampai juga ikut ke teman-teman yang bergerak di bidang dakwah itu ketika menjelang aku lulus kayak gitu, Bang. Jadi kayak aku bertanya-tanya, kemudian ketika aku mahasiswa baru ada kegagalan sebenarnya. Kegagalan awal itu tidak sampai memplanning. Kayak yang aku udah bilang kan ke Bang Adrian bahwa aku nggak ada rencana untuk jadi mau persedi begini. Untung aja ada Allah yang kemudian merencanakan itu gitu loh. Yeah. Ya. Kalau bayangkan kalau misalnya aku tidak ada di pihak Allah gitu ya. Kemudian aku tidak punya rencana itu gitu. Mau jadi apa kayak gitu. Kayak itu sih. Jadi benar-benar apa yang lo dapetin sekarang itu benar-benar full pertolongan Allah, benar semua itu. Aku gitu, Bang. Dan juga kedua doa dari orang tua pasti, seperti itu. Oke. Lan, sepertinya banyak hal yang pengen gue bahas, tapi kalau dibahas sekarang kayaknya jadi 2 jam ini podcast. betul. Nah, kalau lo pengen ngasih tahu nih, lo pengen ngasih tahu ke anak-anak muda, terutama yang ada di lingkungan kita sekarang, apa pesan yang pengen lo kasih tahu ke mereka? Oke. Mungkin dari katanya Bang Adrian ya, tadi aku menarik banget ya, peran dan background keluarga gitu. Karena masih banyak banget
aku sering dicurhatin gitu sama adik-adik tingkat aku gitu kan ya. Padahal mereka luar biasa bang background keluarganya ya. Bukan aku kemudian membandingkan ya, tapi ini adalah sebuah fakta. Betul. Ya mereka kemudian datang dari keluarga yang secara finansialnya Mampu. sangat mapan gitu ya. Oke. Kemudian orang tuanya terpandang gitu. Tapi kemudian mereka sering curhat justru ke aku gitu ya. Apa curhatan mereka? Salah satunya ini misalnya, ini salah satu teman aku, salah satu adik tingkat yang deket lah ya. Tapi beda angkatan. Dia bilang gini. Padahal aku kalau ngeliat dia tuh mampu banget, bahkan beberapa kali sering keluar negeri. Nah aku kira dia itu sangat termotivasi bang dan sangat mendapatkan dukungan ya. Tapi ternyata kemudian dia bilang ke aku, tahu nggak mas, kalau selama ini aku tuh kayak ke mana-mana, kemudian aku ikut lomba ini, aku ikut acara ini, itu sama sekali nggak didukung, nggak disupport sama keluarga aku. Jangankan bilang jangankan tidak bilang selamat ketika aku mendapatkan sesuatu gitu ya. Yeah. Ketika aku mau berangkat aja itu, aku kayak dijegal gitu loh. Gitu, ngapain kamu kayak begini gitu. Masih ada hambatan dari keluarga. Kayak gitu. Padahal secara background gitu ya, baik itu finansial gitu, mungkin juga ada background di sosial gitu ya, itu sangat mendukung kayak gitu. Bahkan aku juga banyak banget punya teman-teman gitu ya selama kuliah gitu ya, atau mungkin juga pas kerja juga ya, member-member aku juga beberapa kali kemudian datang ke aku gitu kan, macam-macam bang. Ada yang pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah ada gitu ya. Ada itu. Menurut aku dari segi kan kita bisa menilai orang gitu ya, dari segi kemudian bagaimana lifestyle mereka. Betul. Kayak gitu kan. Menurut aku mereka layak gitu dan mereka punya kemampuan untuk melampaui ya dari sebatas tutornya gitu loh, dari sebatas temennya gitu yang kemudian dicurhatin aku gitu kan. Menurut aku mereka sangat mampu, bahkan melampaui gitu ya. Cuma kemudian mereka nggak ada restu gitu ya, nggak ada dukungan mental. Itulah kemudian aku mungkin bisa kasih kepesan teman-teman gitu ya, bahwa memang sangat penting peran orang tua. Jadi nggak perlu teman-teman memperhatikan backgroundnya apa gitu. Dan bagi teman-teman itu yang kemudian teman-teman masih mengkhawatirkan masalah background orang tua atau keluarga. Tapi kemudian bagaimana teman-teman yang kemudian tidak punya peran atau restu orang tua, tapi padahal background orang tuanya mampu gitu. Maka salah satu strategi yang paling bagus itu adalah mencari circle yang bisa menjadi backup untuk keluarga kayak gitu. Jadi orang-orang yang kemudian bisa jadi opinion leader buat kita, buat kita curhatin, buat kita motivasi gitu ya. Ya, buat biar nggak jadi toksik aja gitu loh. Jadi kita masuk ke dalam lingkungan yang kemudian beracun semua, ngapain kamu kesini, ngapain kamu ke situ kayak gitu. Iya. Berarti itu nggak peduli lah siapa lu, dari keluarga mana, orang tua lu siapa. Kalau lu udah punya niatan untuk berprestasi, baik itu di dunia kerja atau pendidikan. Ya udah jalan aja. Seperti dan sertakan Tuhan selalunya ya. Pasti selalu sertakan Allah dalam setiap langkah. Seperti itu. Mantap. Wes. Terima kasih banyak Alan udah datang dan hadir di podcast pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya, udah ngeluangin waktu. Kalau mau minum silakan minum. Siap, ini buat si Alan. Ini nggak ada ini promosinya. Boleh ambil promosi. Buka aja. Yang original jangan. Ini punya anak dari editor. Oh iya siap. Ini doyannya dia nih. Lu mau yang mana? Green tea? Aduh apa aja dah bang. Coklat apa susu? Nggak mau. Lu sukanya yang mana? Green tea, silakan dibuka. Saya juga buka yang coklat deh. Nah, jadi sekali lagi terima kasih banyak Lan, udah datang ke podcast gue. Aku yang sebenarnya terima kasih juga bang. Gue sebenarnya deg-degan untuk menginterview pemuda yang luar biasa. Jadi anak Klungkung, terutama khususnya Kampung Jawa, nih pemuda yang berprestasi, yang wajib kalian perhatiin, yang wajib juga kalian beri support secara mental. Dan aku sekarang harus memberikan support ke teman. Betul. Balikin bahwa lo juga bisa kasih support ke mereka. By the way, lo kan juga tutor. Ya alhamdulillah. Tutor ya. Kasih sedikit dong. Gimana? Gue udah lama nggak dengar tutor orang English seperti apa gitu loh. Coba dong. Gimana nih? Apa aja lah. Oke. Ngomong apa dulu bang? Tutornya biasanya gimana? Perkenalan aja mungkin. Perkenalan aja. Okay, what's up guys? My complete name is Alan Dwi Pranata. You may address me by my first name Alan. I'm one of senior tutors in Mr. Alex course, and I'm originally from Klungkung. It's one of wonderful places in Bali. It has breathtaking views and several well-known
world-renowned holiday destinations, and I believe that it's highly recommended tourist trap. So you should find it. You should visit this place one day, perhaps Bali, especially Klungkung. It is a small town which is located in the southeast part of Bali Island, but I believe I can guarantee you that you will have holiday of a lifetime. Oke, gue sudah mulai pusing. Kalau pusing nanti lihat terjemahnya di sini ya. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Oke, buka. Aku bawa pulang aja, Bang. Bawa pulang. Oke, kalau gitu lu coba coklatnya dulu. Udah kenyang? Bukan, Bang. Terus puasa? Iya. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa. Itu buat buka puasa ya. Iya, biar ini berkah ya. Amin. Jangan lupa keripik sang dewa. Ini Thank you, juga, Lan. Yang ini juga. Ini juga. Oh, ini juga. Nggak tahu ini punya operator.